Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asna Nadia dari kelas 01 TPLP 009, Program Studi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan materi pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 12. Pertemuan 1. Pengenalan komputer. Rangkuman materi mengenai pengenalan komputer. Pengertian komputer secara umum adalah seperangkat alat elektronika yang dapat menerima masukan dan melakukan pengolahan data untuk menghasilkan keluaran atau output berupa informasi yang berguna dan bermanfaat. Perkembangan komputer melewati 5 generasi. Pertemuan 2. CPU atau Central Processing Unit. CPU merupakan bagian dari perangkat keras komputer. Karena merupakan pusat pengolahan data, CPU diibaratkan sebagai otak dari sebuah komputer. Fungsinya antara lain adalah menerima dan melaksanakan perintah dari perangkat lunak seperti melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras. Berikut terdapat 5 soal dan jawaban mengenai materi CPU. Pertemuan 3. Memori. Salah satu bagian penting dalam komputer adalah memori, yang artinya bagian ini harus dijaga dengan sangat baik karena merupakan tempat penyimpanan informasi seperti program dan data. Memori dikelola oleh sistem operasi komputer. Bagian penting dalam komputer modern ini terletak di dalam CPU. Memori terbagi dalam 2 jenis, yaitu memori internal dan eksternal. Tugas pertemuan 3. Pertama, menjelaskan definisi dari pengembangan teknologi informasi sekarang ini. Kedua, teknologi yang ingin dibuat serta kelebihan, kekurangan, dan manfaat bagi kedepannya. Ketiga, kritik teknologi sekarang ini dan harapan kedepannya. Untuk definisi dari perkembangan teknologi informasi, saat ini, hampir seluruh sektor manusia menggunakan teknologi informasi. Pada kehidupan sosial maupun politik, teknologi tidak pernah lepas dari kehidupan. Secara umum, pengertian teknologi informasi adalah semua hal yang berkaitan dengan mekanisme menggunakan perangkat tertentu untuk mengolah, termasuk juga modifikasi informasi. Kemudian, teknologi yang ingin dibuat serta kelebihan, kekurangan, dan manfaat bagi kedepannya. Jika saya dapat membuat teknologi, saya ingin mencoba membuat mesin dengan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan mungkin bisa membantu kita dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Saya ingin membuatnya dengan kecerdasan buatan yang bisa bergerak sendiri, bahkan berpikir sendiri. Namun, hal ini ditakutkan dapat membuat mesin tersebut berpikir untuk melakukan aktivitas sesuai dengan kehendaknya, bukan sesuai dari kehendak orang yang menciptakannya. Pertemuan 4. Input dan Output Device. Komputer memiliki perangkat yang berperan sangat penting dalam mengerjakan fungsinya, yaitu perangkat input dan output. Input device berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Output device berfungsi menampilkan hasil pengolahan, hasil pemasukan data, atau perintah pada komputer. Tugas pertemuan 4. Membuat artikel terkait dampak-dampak teknologi yang ada pada sekeliling kita, dan kesan terkait teknologi yang sudah disebutkan sebelumnya pada pertemuan 3. Dampak-dampak teknologi. Perkembangan teknologi yang semakin pesat mempengaruhi banyak hal. Berikut beberapa dampak teknologi yang ingin saya sampaikan. Dampak positif. Mempercepat arus informasi, mempermudah komunikasi, sharing atau berbagi file, sebagai media hiburan, dan tempat jual beli online. Dampak negatif.
malas bersosialisasi, banyak konten negatif, menurunkan prestasi belajar, dan kelebihan informasi. Kesan saya terhadap mesin dengan kecerdasan buatan. Pada pertemuan 3, jika saya berkesempatan, saya ingin membuat teknologi mesin dengan kecerdasan buatan. Mesin yang akan memecahkan berbagai masalah berat dan meningkatkan produktivitas di berbagai bidang. Kecerdasan buatan ini sebenarnya adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari di masa depan. Semua ini bukan berarti bahwa mesin dengan pikiran seperti manusia tidak mengkhawatirkan. Tapi dengan mengetahui lebih banyak tentang bagaimana cara berpikir itu bekerja, maka akan memberi kita kemampuan untuk lebih mempelajari lagi dan membuat kita harus tetap memegang kendali atas kecerdasan buatan, bukan malah sebaliknya. Pertemuan 5. Sistem bilangan dan kode. Sistem bilangan menggunakan basis atau bilangan dasar tertentu. Ada beberapa jenis sistem bilangan yang dikenal, yaitu biner berbasis 2, oktal berbasis 8, desimal berbasis 10, dan heksadesimal berbasis 16. Setiap sistem bilangan ini dapat dikonversi menjadi bilangan lainnya, seperti konversi bilangan biner ke desimal, atau oktal ke heksadesimal, dan seterusnya. Pertemuan 6. Sistem bilangan dan kode 2. Pada modul pertemuan ke-6 ini, terdapat tabel kode bilangan dan pemakaian sistem bilangan dalam program. Selain itu, terdapat lanjutan dari modul sebelumnya tentang cara-cara konversi bilangan dari biner ke gray dan dari gray ke biner, juga operasi aritmatik seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Pertemuan 7. Pengenalan sistem operasi. Sistem operasi merupakan salah satu komponen utama dari sistem komputer, bertindak sebagai penghubung user dengan hardware. Sampai saat ini, perkembangan sistem operasi telah melalui 4 generasi. Sistem operasi tentunya mempunyai banyak fungsi, dan salah satu fungsi dasarnya adalah mengelola seluruh sumber daya. Sistem operasi dapat diartikan dalam 3 sudut pandang yang berbeda, yaitu sudut pandang pengguna, sudut pandang sistem, dan sudut pandang tujuan. Pertemuan 8. Sistem operasi Linux. Linux dulunya merupakan proyek hobi yang diinspirasikan dari Minix, yaitu sistem Unix kecil. Lalu dikembangkan hingga menjadi sistem Unix yang sangat lengkap. Bisa digunakan untuk jaringan, pengembangan software, dan bahkan untuk pekerjaan sehari-hari. Adapun tata cara install Linux Ubuntu melalui VirtualBox. Pertemuan 9. Pengenalan basis data. Sebelum adanya basis data, sistem yang digunakan untuk mengatasi semua permasalahan bisnis menggunakan sistem pemrosesan file, yaitu pengelolaan data secara tradisional. Karena banyak kelemahan dari sistem pemrosesan file, maka dikembangkanlah sistem pemrosesan dengan pendekatan database. Database atau basis data dapat didefinisikan atau diartikan sebagai kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak atau software program atau aplikasi untuk menghasilkan informasi. Manfaat dari database diantaranya adalah mengendalikan bagian data, menjauhi kejadian ketidakteraturan data, mengendalikan kerumitan, dan menyalurkan data. Juga masih banyak lagi. Adapun tujuan dari database yaitu keamanan, efisiensi ruang penyimpanan, kecepatan, dan kemudahan. Pertemuan 10. Dasar Internet.
fungsi internet sesuai dengan arti dari namanya sendiri, yaitu jaringan antara penghubung. Lebih jelasnya, internet ini menghubungkan berbagai jaringan yang tidak saling bergantung, sehingga dapat berkomunikasi. Internet merupakan media komunikasi dan informasi modern. Internet ini memungkinkan komunikasi antar jaringan di seluruh dunia tanpa bergantung kepada jenis komputernya. XMPP. Aplikasi ini adalah aplikasi yang membundel banyak aplikasi lain yang dibutuhkan dalam pengembangan web. Nama XMPP merupakan singkatan dari aplikasi utama yang ada di dalamnya. Pertemuan 11. Pengenalan komunikasi data. Komunikasi data adalah transmisi data elektronik melalui beberapa media berupa kabel koaksial, fiber optik, microwave, dan lain-lain, yang fungsinya memberikan informasi dalam waktu yang tepat dan memungkinkan orang untuk dapat saling berkomunikasi meskipun lokasi geografinya berlainan. Software lisensi dan free lisensi. Software lisensi. Perangkat lunak berlisensi merupakan perangkat lunak komputer yang telah diakui sebagai salah satu aset perusahaan yang bernilai. Pemilik software berhak untuk memberi izin atau tidak kepada orang lain untuk menggunakan softwarenya. Software free lisensi. Software free lisensi ialah perangkat lunak yang mengizinkan siapapun untuk menggunakan, menyalin, mendistribusikan, baik dimodifikasi ataupun tidak, secara gratis ataupun dengan biaya. Adapun macam-macam software lisensi, diantaranya lisensi komersial, lisensi trial software, akademik lisensi, lisensi shareware, dan lain-lain, dan macam-macam software free lisensi, yaitu perangkat lunak open source, perangkat lunak public domain, perangkat lunak copyleft, perangkat lunak bebas non-copyleft, dan freeware. Pertemuan 12. Konsep dasar keamanan komputer. Komputer memiliki konsep dasar keamanan. Penting untuk mengetahui apa saja karakteristik pengganggu yang akan mendatangi komputer kita, agar dapat mengamankan komputer dengan benar. Serangan virus bukan satu-satunya yang dapat membahayakan komputer. Hardware dan brainware juga bisa mengalami gangguan keamanan, seperti pencurian atau pembajakan. Secara fisik, ada beberapa sisi yang perlu diperhatikan atau diwaspadai demi keamanan komputer, yaitu dari sisi lingkungan, fisika dan kimia, perangkat keras, dan sisi manajemen. Terdapat cara masing-masing untuk menanggulanginya. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.